Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Majelis taklim kita alhamdulillah dapat berjalan walaupun pada masa ujar orang sekarang COVID-19, pandemi COVID-19. Alhamdulillah majelis taklim kita masih bisa berjalan. Semoga dengan doa-doa yang dipanjatkan di dalam majelis ini, kampung Banua kita terlepas dari serangan corona. Amin ya Rabbal alamin. Ada kisah pianlah. Ujar si corona ini datang ke sebuah negeri antah berantah, malah pada tahu ngarannya itu antah berantah. Wahai penduduk negeri, aku akan membunuh kalian sebanyak 1000 orang. Ada tahu apa-apa ya? Nih, anak corona tadi datang, membunuh 1000 orang. Sekalinya beberapa waktu berjalan, yang mati ada sekitar 5000 orang. Kopek, ikam bohong. Kepada membunuh 1000 orang. Sekalinya kami nang mati 5000 orang. Jadi jar si Covid ini menjawab, jujur aja, aku membunuh 1000 aja, nang lain tuh mati takutan beneran. Nah, jadi jangan terlalu takutan juga tuh. Kita berdoa dengan Tuhan, ya semoga diangkat penyakit ini. Malam-malam habis maghrib baca Yasin, itu ada doa perlindungan diri, baca suratul Waqiah, pelindung kemiskinan, dan baca surat Tabarak pengaman di dalam kubur. Nah itu sembahyang hajat, kalau perlu sembahyang tobat pas isya hari. Nah jadi ini amaliyah kita, walaupun COVID tetap berjalan tadi, naudzubillah, mudah-mudahan kita semuanya dilindungi insyaallah. Kampung ini kada ada COVID insyaallah. Yang ada 2 orang kan orang masuk nang kayak di Banjar tuh ada juga. Ya nang datang bawa COVID itu datang di mana-mana orang tuh. Datang di Jakarta, datang di Surabaya, lalu ke Banjar. Nah, jadi hati-hati lihat bila ada orang Banjar ke sini. Kalau kita membawa COVID aja bang, insyaallah kada lah. Nah, inilah soal COVID. Ada seorang sahabat berdoa, ya Allah, ujarnya, in tu'adzibni fil akhirah fa'adzibni fid dunya. Jika sampeyan Tuhan yang hendak mengazab kulun karena dosa-dosa ulun di akhirat, enak, jangan. Ulun diazab di dunia aja. Nah, diazab di dunia aja. Jadi ujar Rasulullah, hai sahabatku, engkau jangan berdoa begitu. Jangan berdoa begitu, mintalah selamat di akhirat, tapi di dunia jangan. Ayo diazab ya Allah di dunia. Ikam bila azab Tuhan turun di dunia, dan apa-apa lagi ikam. Jibah ya Allah ya Rasul, ikam berdoa minta kebaikan dunia akhirat. Nah itu doa yang disebut dengan oleh kita. Kenapa demikian? Wallahu alam, doa sapu jagat. Nah bunyinya Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah itu doa sapu jagat oleh orang. Nah jadi nang begini dua, saya ku hasanah, saya ku Aisyah. Oh tidak Aisyah, aku ada didoakan kan? Kita masuk ngaranku. Nah itu lain masalahnya lah. Jadi hasanah fid dunya, hasanah fil akhirah. Jadi lancar aja berdoa itu. Dan biasanya ini adalah sebagai doa penutup sudah. Artinya menyapu permintaan-permintaan kita sebelumnya, lalu ditutup dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Nah,
Bila seseorang berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, Allah hendak memberikan hasanah 4 macam di dunia, 4 macam di akhirat. Nah, jadi ini jangan apa pengarangnya malas berdoa dengan itu. Jadi kalau kalian umpamanya datang naik haji kah, datang umrah kah, kalau ada orang bersalamatan, jangan takutan pian duduk di taweng halal. Suruh orang berdoa, bacakan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassallallahu ala Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Sudah. Nah, jadi dimulai Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma lana dzunubana wa li walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya baik, jadi doanya jangan tuan rumah tangga, itu sudah doa paling harap gitu. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Mana harapnya? Nah, mana harapnya? Harapnya itu Allah akan memberikan 4 macam hasanah di dunia, 4 macam hasanah di akhirat. Bila kita berdoa Rabbana atina fid dunya hasanah tadi, Allah berjanji dan Allah akan mengaturkan kepada kita 4 macam diberikan hasanah di dunia, 4 macam hasanah di akhirat. Nah, apa 4 macam di dunia? Pertama adalah iman yang mantap. Nah, iman yang mantap itu artinya iman yang bujur-bujur, mengenal Allah, lalu dengan pengenalan kepada Allah itu rajin beribadat, kada kulir lah. Nah, itu iman yang mantap, membawa kepada taat, membawa kepada takwa, karena ringan hati nak beribadat lah. Nah, itu hasanah yang pertama, iman yang mantap. Kedua, rezeki nang cukup. Nah, rezeki cukup. Sugih itu kada pang cuma cukup. Nah, itu pian mana katujunya sugih lawan cukup. Sugih itu nyaman, memang nyaman, cuma kan satu cukup lagi. Anda terus, nah itu apa rangka pada bahasakan itu ya kada putus-putusnya. Anda kada malam kada kuan guring karena kada pakai hujung berdagang pokoknya. Jadi kalau ribut aja dalam pikiran tuh duit aja. Nah, yang penting kita duit tuh bila ada keperluan ada. Nah, ini dia. Nah, bila ada keperluan ada. Nah, itu yang penting itu. Anda kamu ada duit tambang motor, Anda makan gado ada duit 10.000, dan kawan makannya lah, Anda umrah ada duit, Anda naik haji ada duit, nggak umpama begitu setor macam-macam. Pokoknya bila ada keperluan ada, dan sawat kurang, sawat anunya itu. Nah, jadi itu kita cari di dunia ini, adanya cukupnya kita dalam keperluan hidup kita. Anak lebih ini 2, ada kawan, tapi jangan kasihan namun kada dulu. Nah, itu budayaan aja kita lah. Yang tarik itu pula. Ya Allah kada mendoakan laki dan begini 2 ada. Nah, ada aja dipelihara baik-baik, bersyukur. Nah, artinya bersyukur tuh kada mesti kan bini itu ditambah, ada syukurin yang ada dipelihara baik-baik begitu. Ya. Jadi dia di rumah tangga tuh jar Nabi apa? Baiti jannati Nabi, rumahku tuh surgaku. Kayak apa Nabi maulah rumah jadi surga. Surga itu apa? Kenyamanan. Apa nyamannya? Nyamannya itu perkataan yang baik. Alhamdulillah. Umpamanya ini itu menggangan keasinan, kebanyakan mau ya apa judulnya asin. Lalu ya mami ini mami sini mami. Ma datang mami ini kucing datang itu. Apa papi? Oh iya. Ini dengan waluh, apa kan dengan doa, dengan waluh napang, ini dengan uyah, anak belaki kan pulang. Oh iya. Nah itu ada. Ma'aba Rasulullah ta'aman, Rasul tidak pernah mencela makanan. Amang kamasinan, mamanya nyamannya lah pengannya. Kena mau duduk menggangan tambahin lagi banyak nyala. Nah tahu gini, oh itu rupanya asinan. Jangan dibilang dengan uyah. Maka bertambah pulang belaki kan, orang-orang nggak ngasih itu ya belaki kalau pada kita. Nah kada ada itu.
Nah, jadi itu. Nah, jadi laki pun namanya apa? Jangan juga disambat ini kayak kampung Jakung ini. Anggit laki udah mau karas lagi. Soalnya ini kayak kampung Jakung. Ya, panas ng laki. Lalu makan obat obat pengaras. Sekalinya nggak diumum makan terlalu banyak omnya kalau mau ambil lagi. Jadi di jalan bakal diumum. Jadi kan itu kedua. Nah jadi saya itu bapak panderan tuh baik-baik di rumah. Kadang-kadang kewadaan macam bahasa kita. Kadang-kadang bercela-celaan. Saling berpujian aja. Nah, saling berpujian aja. Nah inilah barangkali mudah-mudahan kita rumah tangga seperti rumah tangga Nabi dapat artinya ruhoi rahayu ujar orang Banjar lah ruhoi rahayu nang kaya bakal kehendakan awal samalam lah bagi awal samalam itu bakal kehendakan sudah kawin ini berjalan di pasar teranjang lucak kalau nak kelapa ding ya kasih lahu kading ya kasih lahu kita situ ke pengembangan situ ada sukumis sukumis mau urutakan itu rahat lima kawin lima anak seranteng sudah banyak artinya buat ini adalah lagi kayak itu mau besar nak mandak mata ya di mana mandak mata nah itu jangan jadi kita saling kasih-kasihan selalu. Jadi ujur guru rasat maka pura lah. Tapi kalau guru rasat lah yang sana guru ibad. Ujur sidin sudah dua laki bini itu sama Tuhan pada Tuhan. Kada kawa lagi bapak apa? Artinya kada kawa bapak lagi kada sama Tuhan. Kada ada nafsu namanya. Guring barang batis besulait. Guring barang batis besulait di situ padahal guru rasat. Artinya menjaga keharmonisan antara suami istri sehingga mudah-mudahan kena mati kada terlalu jauh bedanya dah mati kada terlalu juga antara dua laki bini itu di Sungai Jingah tuh kan ada orang tukang jaga sidin mati sidin si tukang tadi tukang lope ngaranya sakalnya beberapa hari kemudian mati pulang bini kada jauh tuh nah ini tadi nah ya betul juga Haji Hadrawi guru Haji Hadrawi namanya Abuya tuh mati sidin mati sih kan tahu lah ya Guru Hadrawi meninggal nah itu beberapa hari kemudian mati pulang bini kada punya jauhan tuh karena orang rupanya sudah begitu sama-sama kasih nah inilah yang kedua rezeki yang cukup yang ketiga adalah pasangan hidup yang membahagiakan qurratu a'yun nah itu tuh Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun. Jadi bini itu jadi qurratu a'yun nyaman dipandang lah. Nah, kadang memberi muar. Kadang memberi muar bini. Lah, ini sudah toha, sakinya begincu-gincu juga. Itu memberi muar karena memberi kenyamanan. Jadi bersolek itu ke orang pengantin sesuai kan keadaan umur kita. Pakaian kayak apa pakaian orang tua. Jangan pakaian orang tua berlepis-lepis juga masalahnya. Nah, itu ada qurratu a'yun nantinya itu dicegah juga. Nah lalu sakinah warahmah itu nama istilahnya sakinata warahmah. Kemudian yang keempat yang hendak diberikan Tuhan adalah keturunan yang baik juga ya yang salehah. Nah itu wa ja'alna lil muttaqina imama. Nah, jadikan aku menjadi pemimpin orang yang bertakwa. Jadi kalau kita jadi pemimpin orang bertakwa, tentu anak-anak kita, bini kita itu semua adalah orang-orang yang bertakwa. Nah, ini 4 macam nang pacang Allah bayakan di dunia ketika kita berdoa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Adapun 4 macam yang hendak diberikan menuju akhirat. Pertama, mudahnya kita menghadapi sakaratul maut. Nah, itu kan tahu kita kayak apa, kayaknya kita apa penyakit yang kita derita sehingga kita menghadapi sakaratul maut. Mudah-mudahan penyakit yang menimpa kita dalam sakaratul maut itu yang mengingatkan kita kepada Allah. Jangan membuat kita lupa kepada Allah. Dan itu nang berdoa kita, Allahumma hawwin alaina fi sakaratul maut
Allahumma rzuqna taubatan nasuha qabla al-maut wa rahatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina ya Allah fi sakaratil maut. Mengkada khawatir panjang doanya itu. Berdoa bahasa kita boleh aja. Ya Allah mudahkan aku ketika aku menghadapi sakaratul maut. Jangan kau berikan kepada aku penyakit yang menyebabkan aku lupa kepada mengucap kalimat La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Nah itu dia mudah-mudahan yang kita dapatkan ketika kita berdoa dengan Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar tadi. Lalu yang ketiga yaitu mudahnya kita dalam hisab di akhirat. Nah, perhitungan di akhirat. Ya, mana kebaikan, mana kejahatan, na'udzubillah. Mudah-mudahan kita berdoa selalu dibanyakan kebaikan daripada kejahatan. Ya, mesti sabiji aja lebih kebaikan kita. Nah, itu mengalahkan kejahatan, selamat tuh kita tuh. Jadi itu ditimbang tuh, ya, sabiji aja mencari kejahatan, kebaikan. Jadi kita ada di akhirat tuh kisahnya. Orang Allah kahilian. Ayo, wahai manusia yang ada di padang mahsyar ini, minta aku sebutin kebajikan karena antara kebajikan kejahatan sama badannya. Aku minta sebutin Bang siapa aku memberi kebajikan buat aku. Nah menurut riwayat sampai ulang-ulang kesana kemari mencari orang yang aku memberikan kebajikan kepada si hamba yang antara kebajikan dan kejahatannya tadi sama. Nah kemudian yang selanjutnya nanti setelah timbangan selesai sudah jelas siapa ahli surga, siapa ahli neraka, nauzubillah ya. Dan itu yang pertama sekali dihisab adalah salat. Awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-salat. Jadi oleh sebab itu bujur-bujur sembahyang, bujur-bujur belajar sembahyang, anak-anak bujur-bujur dibawa sembahyang, ya diberi pelajaran sembahyang. Nah itu tentu akan didahului pula dengan wudunya, mandi wajibnya. Jadi semua harus beres. Berguru harus berguru belajar, meminta lawan guru diterangkan kayak apa istinja yang benar, kayak apa berwudu nang bujur, kayak apa sembahyang nang khusuk. Nah, khusuk itu adalah kita sampai dalam waktu sembahyang tuh merasa kena akan bertamu lawan Tuhan. Nah itu tuh. Jadi kalau merasa bertamu lawan Tuhan, kalau kita berbaik-baik sama aja lawan orang begawi, kena suatu saat akan dan waktunya begawinya dilihat oleh bosnya, dilihat oleh orang yang menggawayakannya. Lalu karena merasa dilihat, lalu ini berbaik-baik melakukan pekerjaan yang diberikan itu dan kemudian dia akan bertanggung jawab akan segala perbuatan tugas-tugas yang diwajibkan kepadanya. Nah ini jadi kemudian yang keempat selamat meniti titian siratal mustaqim. Nah selamat meniti titian siratal mustaqim. Ya, dan sampai ke seberang, sampai ke seberang. Karena konon kanannya katanya titian siratal mustaqim itu lebih tajam daripada silet. Jadi silet itu kayak apa kita berjajak di paci berjajak di lading silet kayak apa itu, nah lalu nanti cepat lambatnya di titian siratal mustaqim tergantung kepada sembahyang kita. Siapa yang sembahyang serangan jangan melangkah itu selangkah aja. Nah, tapi siapa yang sembahyangnya berjamaah, nah maka jangan koler berjamaah subuh maghrib asar subuh ya, saya kelanggar ke masjid itu tahulah berjalan itu 27 kali langkah. Nah, jadi sekali melangkah itu sama lawan kita melangkah 27. Kalau sembahyang serangan selangkah itu selangkah bujuran. Nah, tapi kalau orang berjamaah sembahyangnya itu melangkahnya itu 27 kali lipat. Jadi cepat meniti yang siratal mustaqim. Dan yang keempat nantinya adalah masuk surga bersama Nabi Muhammad, bertemu Nabi Muhammad. Lalu Allah Subhanahu wa taala memberikan segala macam kenikmatan. Mala ainun ra'at wala uzunun sami'at. Ya, memberikan segala kenikmatan berupa apa yang tidak pernah dilihat oleh mata. Aku sudah melihat kayak ini indahnya, kayak ini bagusnya. Aku sudah makan ini kayak ini nyamannya. Wala uzunun sami'at. Ada pernah mendengar bagaimana indahnya suaranya. Jadi kalau di dalam surga itu menurut keterangan dedaunan ini tasbih dia subhanallah
kedengaran rame kita. Barangkali nang kita katujuh kayak mendengar menurut kalau lah, tapi kada sama kan. Ya ibaratnya toh, artinya katujuh kita mendengar ada donan surga tuh nah. Pohon-pohonannya bertasbihannya. Maka lampunya terang benderang ya. Lalu sewaktu-waktu setelah daripada apa namanya menikmati segala macam kenikmatan tadilah istana pasangan hidup yang nyaman ya, yang sama-sama duduk bersenang-senang begitu. Lalu muncul Allah Subhanahu wa taala. Terang benderang begitu. Ujar Allah, ayo kumpul sini semua. Aku hendak mengucapkan selamat kepada kalian. Nah, itu yang di dalam Yasin itu salamun qaulan mir rabbil alamin. Mudah-mudahan kita mendengar seruan Allah, firman Allah, ya ucapkan selamat Allah kepada ahli surga. Salamun, salam, sejahtera kalian. Qaulan, perkataan dari Tuhanmu yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Nah, ini mudah-mudahan kita selalu konsisten dalam ibadah dan lain sebagainya, karena Allah sudah sangat baik dengan kita. Baiknya Allah apa? Kita disuruhnya menyembah ya ayuhan nasu ubudu rabbakum waladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai sekalian manusia, sembahlah Tuhan kamu ya, yang telah menciptakan kamu dan orang-orang sebelum kamu. Itulah datu nenek kita. Allazi ja'ala lakum al-arda firasya, dia menjadikan kepada kamu bumi sebagai hamparan, nyaman kita berjalan. Mana tanah liat, mana tanah nyaman kita berjalan. Mana berumput-rumput, semua itu ada fadilat keutamaannya lah. Kalau batis pindah, ada samurat apa berjalan di batu, berjalan di batu gitu. Nah, kita tuh lakukan masjid itu, itu batu-batu itu nanti menjadi saksi, apa surahnya tuh yang tuh kita zuriyatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha, bumi mengeluarkan mengabarkan kabar beritanya. Apa kabar beritanya? Yauma idzin tuhaddisu akhbaraha, pada hari itu dia akan menyampaikan berita-beritanya. Apa beritanya? May ya'mal misqala dzarratin khairan yarah, siapa baulah kebajikan akan dilihatnya ganjarannya, dan sebaliknya kejahatan akan tidak kurang. Sarai tiara, kejahatan pun akan tidak. Maka oleh sebab itu kita ke masjid, jalan itu di si bumi akan memberitakan kebaikan-kebaikan kepada kita, dan sedikit sekalipun apa namanya yang kita lakukan tetap ada catatannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Lalu akan motor dan selamatan. Nah, hati-hatilah pian. Oh, supir hati-hatilah pian, tahan selamat. Doakan kami selamat juga. Jangan corona kada umpat. Corona kada umpat. Oh, corona jadi makanlah. Nah, ini sebuah hal yang bismillah. Oh, supir, tahan selamatlah. Kamu anak bini apa? Oh, kita juga. Oh, nya datang kalau dekat. Sudah. Nah, jadi, ada lagi. Dia datang kan di mana nih? Di kandangan. Dari kandangan. Oh. Makanan kan sudah. Ya, kami cuma nanti limbahannya kan lawas. Nah, jadi ini doa ini terakhirnya itu ya kita menikmati suara Allah yang pernah diperdengarkan kepada Nabi Musa ya. Lalu Nabi Musa hendak melihat Allah, kadang awalnya Tuhan kan kadang awal. Jadi aku kadang memperkenalkan diriku dengan memperlihatkan aku Tuhanmu kadang, tapi aku memperkenalkan dengan sifat-sifatku yang kuberikan kuandak di alam semesta ini. Nah, makanya itu inna fi khalqis samawati wal ardh, segala kejadian langit dan bumi, waqtilafil laili wan nahar, pergantian malam dan siang, wasahabil musakhkhari bainas samai wal ardh, wa anzala minas samai min ma'in, dan apa yang Allah turunkan kepadamu dari langit berupa air, wa bassa biha min kulli dabbah, maka
berkeliaranlah di muka bumi itu segala macam hewan, segala macam manusia yang bernapas. La ayatil liqaumi ya'qilun, semua itu tahulah. Itu tanda-tanda aku ada, tanda-tanda aku kuasa. Tapi tidak akan bisa dinikmati tanda-tanda itu, dimengerti kecuali oleh orang-orang yang mau menggunakan akal dan pikirannya. Nah, jadi apa yang kita lihat ini semua ini tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, tanda-tanda itu alam itu hanya tanda. Alam itu asal katanya itu bendera. Nah, alam. Jadi kalau bahasa Arab alam itu bendera. Alam jamaknya bendera-bendera. Merah putih adalah tanda ada bangsa Indonesia. Nah, apalagi macam-macam bendera-bendera di dunia ini itu menunjukkan adanya bangsa lewat tanda daripada bendera itu. Nah, jadi ini Allah perlihatkan kepada kita sebagai tanda dia ada, tanda dia kuasa, tanda dia esa. Nah, maka oleh sebab itu semoga semua itu dapat membawa kepada iman kepadanya, lalu kita mudah beribadah lah, mudah beribadah. Dihamparkannya bumi, turunkannya air sebagai rezeki, yang kesemuanya itu supaya kita istiqamah diperlukan untuk beribadat kepadanya, baik berwakaf, baik berimpak, baik berderma dan lain sebagainya lah. Termasuk untuk kepentingan ibadah kita, apa yang membuat kita nyaman beribadah, pikirkan. Umpamanya hendak berjamaah, karena kalau hari hujan atau panas itu memerlukan payung, lalu duit itu kan ke payung, niatnya apa? Supaya mudah-mudahan dengan payung ini aku dapat beribadah dengan mudah. Demikian seterusnya, bukan sandal, bukan pakaian, bukan baju, bukan mukena dan lain sebagainya. Jadi mukena itu sesadangnya ditapas, kalau sesadangnya pulang, kalau sudah ditapas lagi diwakapakan aja, tapi mukena baksa namanya. Nah, itu tanda kita menggunakan nikmat Allah untuk kebaikan kita. Sepeda motor digunakan untuk memudahkan kita tulang sedikit juga, sepeda tinjak, sepeda apa, nah semuanya dinyatakan untuk kebaikan dan untuk keperluan kita beribadah. Nah, lalu si Rabbana atina fid dunya hasanah ini yang terakhir tadi kita mudah-mudahan dapat memandang wajah Allah. Salamun qaulan mir rabbir rahim. Nah, karena pada waktu itu kita dapat melihat wajah Allah. Wallahu alam kayak apa, wujuhu yauma idzin nadhirah. Pada waktu itu wajah-wajah orang yang beriman cerah ceria, ila rabbiha nazirah. Kawa melihat wajah Allah. Kita kadang-kadang itu menggambarkan kayak itulah. Nah, siksa orang ahli neraka yang paling berat ialah kepada mereka diumumkan engkau diharamkan melihat wajah Allah. Baca mendengar berita itu sakit benar hati orang ahli neraka itu. Bukan saja sakit karena api nerakanya, bukan saja sakit, tapi sakit karena ditumpahkan kamu tidak bisa melihat wajah Tuhanmu. Nah, inilah. Lalu biasanya si Rabbana atina fid dunya hasanah ini pulang sudah kita ketahui bila sudah doa tuh Rabbana atina fid dunya hasanah lapang hendak sudah. Apa? Namanya tuh berdoa bahawal. Panjang doa hawal tuh ini sakitnya Rabbana atina fid dunya hasanah. Wabil akhirati hasanah wakina coba gampang tuh enak karena macam terus sorongan. Nah, tapi ada kisah ini sudah Rabbana atina fid dunya hasanah, si tukang doa ini kalau ampe-ampe juga. Ini waktu buka puasa lah, buka puasa. Jadi waktu buka puasa itu sorongan kok. Inilah. Nah, lalu si tukang doa ini tetap berdoa. Maghrib sudah sampai, dia berbunyi. Ujar tuh. Nah, kenapa Tuhan Guru ini kan mau hampir berdoa? Sekali dengarkan sidin. Apa doanya? Rabbana artinya fid dunya hasanah. Rabbana Muhammad doa pulang. Artinya fid dunya hasanah. Dia tahu guru hendak hatinya. Rupanya dia kali sidin lah. Dia kali sidin. Rupanya waktu orang bersesorong tuh pahanya sana. Dadanya ke sana. Sidin karena halarnya. Hati-hati untuk kamu doa lah. Hati-hati untuk dia kali sidin. Mau sidin halarnya aku anak hatinya. Rabbana hatinya fid dunya hasanah. Jadi dia tuan rumah rupanya guru anak hatinya. Dang dianggap nasi hati hamdal ayam di muka saat nasi bersangkap yang sudah bergoreng itu sepi. Ada saat lagi wasallallahu alaihi wasallam. Ada lagi wassalamun ala mursalin Muhammad ada lagi wasallallahu alaihi langsung ada ingat lagi saja karena hati sudah di hadapan karena waktu orang bersurung
orang karena dadanya, sidin karena salarnya. Nah jadi hati-hati untuk mendoa lah. Hati-hati lah untuk mendoa. Nah mudah-mudahan kita selalu dalam kebaikan dunia akhirat lah, terjauh dari segala bala dan bencana. Dan untuk diketahui pada kesempatan nih saat ini nih, banyak kalau kita untuk kurung dalam banjir, ya dihantarkan di Balai sana, di Pengaruh sana. Nah ini kedinginan nih, lah kedinginan nih, saya mau ada. Nah jadi mau ada pemuda-pemuda pemadam kebakaran, kumpulkan pakaian layak pakai, kirim ke sana. Pakaian layak pakai, kirim ke sana. Ada apa syukur mega atau apa syukur mega kalau anu pulang lah, masak aja sudah. Nah si bungkus tadi udah akan dijolong ke sana, diantar ke sana. Kalau ada pemadam kebakaran di sini karena pemadam kebakaran itu kan orangnya yang kuat-kuat. Nah jadi yang akan kita bawakan nasi berapa bungkus lah kawan. Nah ini mudah-mudahan mereka selalu dalam kesabaran, mereka selalu dikeluar daripada segala bencana ini. Ya Arhamar Rahimin, Rijal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Rijal Muslimin, Ya Arhamar Rahimin, Farrij'alal muslimin. Mudah-mudahan doa kita walaupun sedikit dapat juga meringankan bencana yang mereka derita pada saat ini. Sungguh banyak. Demikian apa yang bisa ulun sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf billahi taufiq wal hidayah.